Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali mengkaji buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, jazakumullah khairan, kepada pihak Zoom Khobar Islami Academy dan juga teman-teman di RTVC yang telah menyiarkan relay selama ini dan juga kajian pada pagi ini, serta juga tim channel Rumaiso TV yang ada di YouTube, Instagram maupun Facebook. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga dalam kebaikan dan senantiasa dianugerahi yang halal dan dihindarkan dari yang haram. Pagi ini kita akan bahas mulai dengan pembahasan riba. Dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer perlu diingat bahwa sebab harta itu haram itu ada 3 ya. Yang pertama karena zolim, yang kedua karena gharar, yang ketiga itu karena riba. Zolim, gharar, riba. Yang karena zolim sudah kita bahas. Ada yang zolim kepada individu ataupun kepada khalayak ramai. Kemudian yang kedua, ya ada yang gharar, ada unsur ketidakjelasan. Ya, ada yang gharar atau ada unsur ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga itu riba. Yang ini yang kita bahas kali ini dan pertemuan selanjutnya. Dan ini diperkirakan bahasannya lebih panjang. Masalah riba itu banyak sekali dan sebagainya kita sudah singgung kemarin di pembahasan salam ya. Dan nanti ada pembagian juga dari Ustaz Ridwandi dan contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita mengenai masalah riba ini. Baik, kita lihat riba. Definisi riba di halaman 392 dicetakan 23. Bagi yang belum nanti bisa pesan juga di toko Wifi di 0852 00 171 222 di 0852 00 171 222. Definisi riba. Riba di dalam bahasa Arab berarti bertambah. Az-ziyadah. Riba itu artinya bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Segala sesuatu yang bertambah itu dinamakan riba. Itu secara bahasa ya. Menurut istilah riba berarti menambahkan beban. Secara istilah berarti menambahkan beban. Menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Jadi bisa bentuknya itu ada namanya riba dain. Ini disebut riba dain. Ini kepada pihak yang berutang. Menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi. Atau menambah takaran. Menambah takaran saat melakukan tukar menukar. Atau saat barter. 6 komoditi. Apa saja 6 komoditi itu? Emas, kemudian perak,
kemudian gandum, ada istilah syair, kemudian ada lagi kurma dan garam. Ya dia, emas, perak, gandum, syair ini jenis gandum juga, kurma, garam. Emas, perak, gandum, syair, kurma, garam. Nah, jadi menambahkan beban bisa kepada pihak yang berutang, namanya riba dain. Atau menambahkan takaran saat barter 6 komoditi dengan jenis yang sama. Ditukar dengan jenis yang sama. Emas dengan emas yang salah satu dilebihkan. 1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas. Walaupun sini berbeda kualitas. Kalau terjadi penambahan, nah riba. Atau menukar emas dengan perak. Dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Nah ini dikenal dengan riba bai. Bisa jadi dengan jenisnya yang sama atau antara emas dan perak. Atau makanan A. Nanti ada penjelasan makanan yang dimaksudkan apa ya. Dan makanan B dengan tidak tunai. Dengan tidak tunai. Maka ini diistilahkan dengan yang kedua ini riba bai. Riba bai. Kalau yang pertama tadi riba dain. Yang kedua ini riba bai. Riba dain itu riba dalam utang piutang. Kalau riba bai ini riba dalam jual beli atau penukaran. Ya gitu ya. Jadi intinya ternyata kita tidak bahas riba itu dalam utang piutang saja. Namun ada dalam riba itu kita bahas juga dalam riba penukaran komoditi ribawi. Emas dengan emas tidak memenuhi syarat nantinya. Atau emas dengan perak tidak memenuhi syarat tunai. Atau mungkin makanan gandum dengan gandum tidak memenuhi syarat ketika penukaran, atau gandum ditukar dengan kurma karena sama-sama makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, tentang yang kedua ini dinamakan dengan riba bai. Jadi intinya di situ ada menambahkan. Maka kan tadi sudah disebut di awal, riba itu artinya bertambah. Adapun sejarah riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang, emas, dan perak. Jadi bukan hanya di masa baginda Nabi kita Muhammad SAW, pokoknya semenjak mengenal uang, emas, dan perak. Riba dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia, Asyuria di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi di perjanjian lama ya. Namun dibolehkan oleh orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Ini apa liciknya Yahudi ini. Mereka itu haramkan riba di antara sama Yahudi. Namun kalau dengan orang di luar Yahudi mereka bolehkan. Ya, dengan orang di luar Yahudi itu dibolehkan. Memang liciknya orang Yahudi itu kayak gitu ya. Makanya mereka disebut orang-orang yang inat, penentang. Sehingga dalam ayat di surat Al-Fatihah kan teguran untuk orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim. Kita ini orang muslim jangan sampai seperti orang yang dimurkai.
waladdallin, bukan juga orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai siapa? Ya, tafsirnya dalam riwayat-riwayat yang dimurkai di sini adalah Yahudi. Kemudian yang sesat itu siapa? Nasrani. Maka Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain itu katakan, oleh karena itu dari sini kita simpulkan, ya, kata Jalaluddin Al-Mahalli, Yahudi dan Nasrani itu menyimpang. Nah, penyimpangan mereka itu diantaranya ini nih. Coba lihat. Untuk hal riba, mereka haramkan sama orang Yahudi itu mengambil riba. Tapi kalau dengan orang di luar Yahudi, misalnya orang Yahudi dengan orang Muslim, ya silakan saja gitu. Lalu tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, melakukan riba, dan Allah pun telah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman, "Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batili wa atarna lil kafirina minhum adzaban alima." Surat An-Nisa ayat 160-161 disebutkan, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Jadi dulu ada makanan yang baik-baik dihalalkan bagi mereka, terus jadi haram untuk mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, kemudian disebutkan di sini, kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab. Jadi tadi ya, sudah ada di bangsa-bangsa lain riba tadi, tetapi ya, kalau dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa yang melakukan riba itu Bani Israel. Jadi perlu diingat, dari Bani Israel ini ya, ini yang melakukan riba. Ya, Bani Israel ini yang melakukan riba, yaitu orang Yahudi. Maka kalau riba diterjang, ya berarti sifat Yahudi dari sisi ini diikuti. Kemudian umat Yahudi perkenalkan kepada bangsa Arab. Tepatnya di kota Taif dan Yasrib. Yasrib itu kemudian dikenal sekarang dengan nama Madinah. Di dua kota ini, Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga. Sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, menggadaikan istri dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Ya Allah. Tadi jaminannya, anaknya, istrinya, dan diri mereka sendiri. Bila mereka tidak mampu melunasi utang, maka jaminan mereka dijadikan budak oleh Yahudi. Jaminan mereka dijadikan budak oleh Yahudi. Ya, lalu menyebar di Taif dan Yasrib. Kalau Taif itu ya sekitar, kalau jalan yang lebar, bukan jalan pintas, 4 jam perjalanan dari Mekah. Kalau dengan jalan yang pintas, jalan lebih singkat 2 jam. Karena ada yang dengan mobil besar itu sendiri ke Taif dari Mekah harus lewat lintas jalan besar, nggak bisa lewat jalan yang ya istilah kita jalan singkat gitulah. Kalau lewat jalan singkat cuma 2 jam. Nah lihat ya, jadi Yahudi kuasai Taif dan Yasrib, kemudian mereka sebarkan riba di situ. Mereka itu kemudian jadikan
jaminan, sebagai jaminan itu ada anak, istri, kemudian diri mereka sendiri yang berutang itu. Kemudian kalau ini tidak lunas, maka yang jadi gadai tadi itu kemudian dijadikan budak. Dari kota Taif, praktek riba menjalar ke kota Mekah. Nah, tadi yang Taif ke Mekah. Dan dipraktekkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Nah, diikuti oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Maka riba marak di kota Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam khutbah Rasulullah SAW di Arafah pada haji. Wa ribal jahiliyati mawdu'un wa awwalu riba adha ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu' kulluhu. Riba jahiliyah ingat telah dihapuskan. Riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Nah, lihat ya, kita lihat contoh mereka lakukan ya. Seorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas, 10 keping uang emas. Selama waktu yang ditentukan dengan syarat, nanti dibayar sebanyak 11 ya, 11 keping uang emas. 10 kembalikan 11. Riba. Ya, kalau di praktek masyarakat kita itu kecil-kecilan ada, mulai dari tingkat RT ya. RT atau rombongan. Ya, walaupun dengan kerelaan anggota gitu. Kumpul, semua ada kas, jadi iuran tiap kali pertemuan, kemudian nanti dipakai pinjaman oleh warga, setelah itu nanti dikembalikan dengan jumlah yang lebih. Ya, kemudian nanti kumpul-kumpul lagi, kas ini makin membesar. Nah, nanti suatu waktu itu atau di akhir tahun, ya kas ini nanti dibagi untuk ya kepala rumah tangga atau anggota RT yang ada. Ya, semuanya dapat gitu. Ya, dapat untung dari simpan pinjam tadi. Nah, terus ada yang kedua, seorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, dia mengatakan, "Beri saya masa tangguh. Nanti piutang Anda akan saya tambah." Ya. Ini dari orang yang berutang ya. Dia bilang, "Kasih saya waktu lagi dong. Nanti piutang Anda akan saya tambah. Artinya saya akan kembalikan lebih." Terus ada bentuk lagi yang ketiga. Seorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Ini modal usaha ya. 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Ini setiap bulan. 2 keping per bulan. Ingat, ini untuk bunga. Berarti tiap bulan itu bertambah 2. Jadi 100 tadi jadi 102. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh. Dianggap situ modal usaha ya. Dikembalikan modal utuh sebanyak tadi 100 keping emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Berarti lebih besar daripada 2 keping per bulan tadi. Jadi utang 100 keping uang emas, tapi dia istilahkan modal usaha. Apa bedanya modal usaha dengan kasih pinjaman ya? Ingat, kemarin sudah kita singgung ketika bahas saham. Ya. Kalau modal itu terjamin, seperti kemarin kan pemilik saham itu dia katakan pokoknya saya harus dapat sekian, jamin saya uang setiap bulannya itu sekian. Mau untung rugi pokoknya saya dapat bagian sekian gitu. Ya. Nah, di sini yang dimaksud nih. Itu beda modal usaha. Ya, sekali lagi itu beda modal usaha dengan pinjaman. Maka kemarin kan akhirnya yang sebelumnya itu syirkah berubah jadi qardun. Yang sebelumnya itu kerjasama berubah jadi utang piutang. Ya. Jadi lihat di sini ya. Pinjam 100. Ya, dia pinjam 100. Setiap bulannya dapat 2 keping emas, 2 keping lagi, 2 keping. Sampai waktu pelunasan, ya cuma bayar 100. Tapi kan tadi kan sudah dapat setiap bulannya ada 2 keping emas. Nah, nanti kalau telat dia itu bayar, ya,
Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan itu tadi, bahkan lebih besar daripada bunga tiap bulan. Ini riba jahiliyah ya. Terus ada lagi, ini model yang keempat. Seorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Beli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi utang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi utang pokok. Kalau di sini statusnya itu beli barang, kredit. Namun kreditnya jahiliyah, lihat ya. Bila dia belum melunasi utang pada saat jatuh tempo, cuma saat jatuh tempo saja. Jadi misalnya harga barang ini, taruhlah motor lah. Nah, motor nggak ada zaman jahiliyah, apa ya? Unta. Ya, misalnya dia beli unta. Unta harga 30 juta. Kalau sampai melunasi ya sudah bayar 30 juta. Namun kalau telat bayarnya ditambahkan di situ denda keterlambatan plus hutang pokok. Jadi selama pembayaran itu tetap ya harganya sama. 30 juta ya kembalikan 30 juta. Yang penting kamu nggak telat. Kalau telat ingat tambahannya ada denda plus lunasi utang pokok tadi di 30 juta. Ustaz, bedanya dengan zaman sekarang apa? Zaman sekarang teken untuk kredit ya. Sejak awal sudah ada tambahan. 30 juta tadi, bukan nanti lunas 30 juta, sudah, nyicil itu sudah ada tambahan bunganya. Kalau telat, tambah lagi. Maka hampir mirip dengan yang ketiga tadi ya. Yang tadi tentang modal usaha itu. Dikasih modal usaha, tadi yang minta supaya dijamin, artinya harus kembalikan utuh, mau rugi, pokoknya 100 keping emas itu harus dikembalikan. Tiap bulan ada 2 keping emas untuk bunga. Kalau telat ada lagi. Nah, ini lebih mirip kalau zaman sekarang dengan yang ketiga. Mungkin sekarang lebih parah lagi daripada itu. Lalu hukum riba. Di 4.3 di halaman 394. Dicetakan ke-23. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Kecuali nanti setelah ini Ustaz Irwandi bahas ada beberapa kalangan itu yang halalkan. Bahkan dari kalangan kaum muslimin juga. Saya pas waktu sekolah dulu pernah melihat ada 2 kubu juga dalam hal ini. Ada yang mengharamkan riba, menghalalkan riba juga ada. Itu didiktat buku agama dulu di sekolah. Nah, teks Al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Haram riba itu. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 278. Ini dari 275 dan seterusnya ini ya. Ini membicarakan tentang ayat riba semuanya dan utang piutang. Ayat 278 sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Yang tidak mau meninggalkannya diancam perang. Nah, ketika Imam Malik ditanya oleh seorang yang mengatakan istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada Khomer. Dikira Khomer itu yang lebih parah. Terus ia berkata, pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu. Jadi, istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada Khomer. Keesokan harinya orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal serupa. Dia tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan tadi. Setelah berapa hari orang itu datang kepada Imam Malik lantas berkata, istrimu tertalak sekarang. Untuk kasusmu tadi saya putuskan istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran
Jadi diminta pada Imam Malik, tolong cari ayat yang nanti menunjukkan ya, ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamar. Ada enggak yang lebih parah daripada itu? Kalau ada, berarti istri saya tertalak. Maka setelah beberapa hari orang itu datang kembali dan Imam Malik berkata, istrimu sekarang tertalak. Karena saya sudah temukan dalilnya ini. Dia katakan, aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk rongga anak Adam selain riba. Karena Allah memberikan sanksi. Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawannya. Karena tadi dalam ayat disebut apa? Fa'ilan taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, kamu tidak tinggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Lalu Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kata Imam Syaukani. Atas ini mengingat banyak hadis-hadis bahkan sampai kepada derajat mutawatir yang menjelaskan bahwa orang yang bertauhid tidak akan kekal selamanya dalam neraka. Jadi memang ancamannya seperti itu, tapi dia kalau masih punya tauhid tentu tidak kekal selamanya dalam neraka. Pokoknya disiksa. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merintahkan agar seorang Muslim menjauhi riba. Karena riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Qalu, mereka katakan, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa saja itu wahai Rasulullah? Asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Beliau bersabda, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak. Yang keempat, memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Menuduh wanita yang beriman dikatakan berzina. Nah, ini digolongkan dalam 7 dosa besar. Terus diriwayatkan dari Marra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba isna wa sab'una baban adnaha mislu ityani rajul ummahu." Dosa riba itu terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Terus ada lagi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dirhama yusibuhu rajulu minar riba. A'zamu indallahi fil khati'ati min sitti wa salasina zaniyatan yazniyar rajul." Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki, 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Ini cuma 1 dirham yang didapatkan oleh seorang dari hasil riba. Nah, begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelakunya. Sebenarnya diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat orang yang satu makan harta riba, rentenirnya ya,
Yang kedua, yang mau memberikan riba, berarti nasabah yang minjam. Kemudian yang ketiga, penulis transaksi riba, penulisnya sekretaris. Ya, pencatatnya. Yang keempat, kedua saksi transaksi riba. Kedua saksi transaksi riba. Dikatakan mereka semua hum sawa. Mereka semuanya sama. Sama dalam apa? Dosa. Nah, kesimpulannya dari dalil-dalil yang kita bawakan tadi, hukum riba jelas haram. Di bahasan 4.4 ini sekarang Ustaz Irwandi menanggapi teori yang menghalalkan riba. Teks-teks Al-Quran dan hadis di atas begitu jelas menyatakan bahwa riba diharamkan. Sudah jelas ya. Dan tidak mungkin seorang muslim meragukannya. Nggak boleh ragu lagi tentang haramnya riba. Nggak boleh. Akan tapi dewasa ini ada beberapa teori ekonomi yang membenarkan riba. Seolah-olah riba itu memang sebuah keharusan agar tercapainya keadilan. Teori-teori ini dibuat oleh para ekonom, yaitu ekonom barat, dikarenakan pada awal abad pertengahan, gereja Katolik begitu gencarnya melarang praktek riba, usyur, dalam komunitas masyarakat Eropa. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruh undang-undang Romawi yang melegalkan interest, yang pada asal katanya berarti ganti rugi keterlambatan pelunasan utang, maknanya lebih sempit daripada riba. Karena riba tadi lebih luas, bukan hanya dalam masalah utang ya. Bukan di sini terkait dengan ganti rugi keterlambatan, itu denda, bukan. Dan akhirnya melemahnya pengaruh gereja, maka para ekonom Eropa menggunakan kata interest, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bunga, sebagai ganti dari kata usyur yang diharamkan gereja. Namun dalam terminologi ekonomi, makna dua kata ini tidak berbeda. Nah, untuk melegalkan riba, para ekonom tersebut berpacu membuat teori-teori pendukungnya. Mengingat teori-teori tersebut beredar di kalangan umat Islam yang terkadang membuat mereka ragu akan kesempurnaan agamanya, maka dirasa perlu untuk menanggapi teori-teori tersebut. Yang pertama itu ada teori agio, yaitu uang yang ada pada saat ini lebih bernilai daripada uang yang ada di masa mendatang dari dua sisi. Pertama, manusia secara naluriah lebih mengedepankan uang yang ada saat ini. Ya. Yang kedua, uang selalu mengalami inflasi setiap harinya. Maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai ganti rugi dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan. Nah, ini teori-teori kayak gini kalau belajar ekonomi nanti dapat itu ya. Kenapa mesti ada penambahan ketika ada yang meminjam gitu. Tanggapan berikutnya. Tanggapan Ustaz Irwandi, teori ini dapat ditanggapi sebagai berikut. Pertama, sebenarnya penyebab utama terjadinya inflasi adalah bunga. Inflasi itu terjadi karena adanya bunga. Karena pihak produsen selalu memasukkan bunga yang harus dibayar kepada kreditur. Ya, ke dalam biaya produksi yang tentunya mempengaruhi harga jual suatu barang. Jadi sebenarnya kalau tidak ada bunga tadi ya harga jadi biasa gitu. Namun karena ada penambahan ini jadi harga barang jadi mahal. Setiap kali rasio bunga naik, maka harga jual suatu barang pasti naik. Maka tidak mungkin masalah inflasi diselesaikan dengan cara penghitungan bunga yang merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Jadi justru inflasi terjadi itu ya gara-gara bunga tadi, berarti gara-gara riba. Yang kedua, tanggapannya, uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur, berarti dari pihak peminjam, ingat kreditur pihak peminjam ya. Nah, pihak yang meminjamkan ya. Uang pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur, jika tetap berada di tangannya, juga pasti terkena inflasi. Jadi penyebab inflasi itu bukan karena uang itu berada di tangan debitur yang minjam, bukan. Karena kenyataan inflasi berakibat kepada semua orang. Terus yang ketiga, terkadang yang terjadi adalah sebaliknya, di mana daya beli sebuah mata uang menguat, namun tidak seorang pun yang mengatakan bahwa pihak debitur berhak mendapat bunga dari uang yang dia pinjam. Sebagai ganti deflasi. Nah, inflasi ada deflasi.
Inflasi kan kenaikan, kalau deflasi berarti turun. Bahkan pihak kreditur tidak akan menerima hal ini, padahal seharusnya keuntungan berimbang dengan kerugian. Ini ya, seharusnya kan kalau tadi disebutkan ya, di mana daya beli sebuah mata uang menguat, harusnya kan utang itu diturunkan juga dong. Atau pihak debitur yang meminjam, ya itu dikasih keuntungan, berhak mendapatkan bunga dari uang yang dia pinjam. Namun kan enggak, kredit itu enggak akan kasih ya keuntungan bunga untuk dia, tetap untuk yang jadi tetap pada pihak kreditur gitu. Padahal kan seharusnya keuntungan berimbang dengan kerugian. Itu teori Agio. Dan sekarang teori Hayek. Tulisannya H-E-E-K. Yaitu waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang. Waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh sebuah barang. Maka bunga yang diberikan oleh debitur, yaitu pihak peminjam adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Tanggapan tidak dapat dibenarkan, ini tanggapan dari Ustaz Irwandi ya, tidak dapat dibenarkan bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh jasa dan barang. Buktinya, seorang yang tidak memiliki jasa dan barang akan tetapi memiliki waktu yang sangat panjang, dia pengangguran, ya. Apakah waktu tersebut memiliki nilai yang harus diberi imbalan? Tentu tidak. Akan tetapi waktu yang memiliki nilai yaitu waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang. Terus ada lagi teori Adam Smith, yaitu rasio laba atau profit umumnya lebih tinggi daripada bunga, interest. Maka bunga ada sebagai ganti rugi untuk kreditur atau sebagian laba yang tertunda karena uangnya dipakai debitur. Nah ini mungkin agak masuk ini ya. Kan harusnya kalau uangnya mungkin bahasanya gini, uangnya itu kalau diputar kan itu uangnya bisa bertambah. Ya. Kalau ini dipinjamkan juga, ya berarti harus bertambah juga dong. Ya, karena uang yang dipakai debitur, sedangkan sebagian laba lagi untuk debitur. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama mendapat laba. Nah, tanggapan, riba tidak mungkin merupakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Riba pada hakikatnya merupakan kezoliman terhadap pihak peminjam. Kezoliman terhadap pihak peminjam. Karena pemberi pinjaman hanya mau menerima sebagian laba. Sebagian laba bila pihak peminjam mendapatkan laba. Akan tapi dia tidak mau menerima sebagian kerugian bila pihak peminjam menderita kerugian. Jadi kalau ada untung ya mungkin bisa ya. Namun kalau ada rugi apa mau nanggung bareng-bareng seperti layaknya mudharabah. Nah, andai dia mau menerima sebagian kerugian, baru dapat dikatakan hubungan itu saling menguntungkan. Yang dalam fikih muamalat hubungan saling menguntungkan ini antara pemodal dan pekerja dikenal dengan akad mudharabah. Namun kan dalam riba nggak kayak gitu. Terus ada lagi yang keempat, teori risiko. Yaitu bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman merupakan ganti rugi dari berbagai risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Seperti risiko peminjam yang tidak dapat melunasi utangnya dan seterusnya. Tanggapan Islam itu mengakui adanya risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Jadi tetap itu diakui. Akan tetapi risiko tersebut tidaklah memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang. Karena bukan merupakan solusi untuk mencegah risiko. Yang dapat mencegah risiko adalah rohan, barang gadai yang dititipkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Bila mana terjadi risiko tidak mampunya peminjam mengembalikan utang, maka barang tersebut silakan dijual untuk menutupi utang. Itu fungsi gadai ya. Dan sisa dari penjualan tadi dikembalikan kepada pihak peminjam dong. Jadi kalau ada kelebihan, kembalikan pada pihak peminjam. Ini beda kasusnya kalau kita beli mobil, misalnya mobil lelang ya.
Karena ada seorang punya utang di bank, kemudian asetnya ini dijual. Mobil ini gadai, tapi punya muskilah atau masalahnya di sini. Ya, ketika mobil ini dijual, utang ini misalnya utangnya ada 100 juta. 150 juta. Harga mobil 200 juta. Mobil itu dijual, pokoknya utang ini ditutupi. Utang ini bisa ditutup. Jadi harga 200 yang seharusnya harga di pasarannya itu 200, ya. Pihak bank pokoknya menginginkan, sudah pokoknya lunas. Yang penting lunas, akhirnya jatuh, pokoknya ada yang nawarkan berani 150, nah kemudian jatuh pada tangannya dengan harga 150. Padahal ini bisa laku 200. Harusnya sisa dari penjualan tadi, ini misalnya laku 200 ya, 150 untuk lunasi utang, sisa 50 juta berarti kan, 50 juta ini ya berarti milik yang punya barang dong. Milik si peminjam yang gadai tadi. Jadi risikonya kayak gitu. Islam iya ngakui risiko bisa pakai gadai atau rahan. Tapi gadai ini tadi ya tentu saja tidak dijual. Kalau ini kan tadi dijual ya barang gadai tadi ya, kalau utang tidak lunas ya, tentu tidak dijual dengan cara yang zalim. Terus ada yang kelima lagi, teori yang mengalahkan riba, teori Marshall. Yaitu bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mempunyai kreditur. Pemberi pinjaman menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Jadi bunga itu sebagai imbalan waktu tunggu. Dan tidak mempunyai kreditur, yaitu pemberi pinjaman menggunakan uangnya. Kan kreditur nggak pakai uang. Karena dipakai oleh yang minjam. Padahal dari dia, kalau dia pegang itu, dia bisa pakai uang tadi. Mbok, saya dikasih untung gitu ya, dari kamu pakai gitu ya. Dari kamu pinjam. Nah, maka tanggapannya dari teori ini kita bisa lihat tanggapan Ustaz Irwandi. Inilah yang membedakan akad transaksi pinjam-meminjam dalam Islam dengan teori ekonomi kapitalis. Karena seorang muslim saat memberikan pinjaman yang berarti kebutuhan sesaatnya untuk menggunakan uang tersebut tertunda. Ya memang resiko kayak gitu. Dia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah dengan membantu orang yang dalam kesusahan. Dengan dia bantu kayak gitu, ya, dan dia dapat kerugian, sebenarnya dia rugi ini. Orang yang meminjamkan itu rugi. Jadi jamaah sekalian tahu sendiri prakteknya kalau jenengan pinjamkan uang pada orang lain, pasti rugi. Ruginya di mana? Ruginya itu uang itu saya mau pakai. Kadang kita nuntut orang itu mau nagih, ya, dia kasih penundaan, maaf Pak, saya belum bisa. Ini masih enak kalau dia bilang maaf ya. Ada yang kabur, ya, ada yang kabur. Ya itu pahalanya di situ. Dia harap pahala dari Allah. Itu uangnya. Tapi orang yang ini nggak amanat. Ada yang sampai kabur, uangnya dia pakai untuk foya-foya, uangnya dia pakai untuk kebutuhannya. Dia sebenarnya bisa lunasi, namun dia kabur. Ada juga yang teman satu pengajian juga bisa. Dia nggak tahu kalau uang ini dia pinjam gitu, duduk biasa. Padahal pinjam uang 100 juta. Kita mau negur juga enak, ini teman saya ngaji. Mau bicara nanti dia kesinggung gitu. Itu sudah nahan luar biasa loh itu. Nahan ini nih pahala. Jadi bukan diganti dengan bunga imbalan ini. Dengan kita nahan diri. Itu sama-sama pakai Ustaz. Iya mau pakai. Bukan diganti dengan bunga. Namun diganti dengan kesabaran dan pahala. Itu bedanya. Teori Islam dengan ekonomi kapitalis itu kayak gitu bedanya. Kalau dengan adanya imbalan terus ada bunga, menunjukkan tidak sabar dia. Jadi kalau saya sering lihat ada masalah-masalah utang nih belum lunasi, saya bilang itu memang resiko. Kamu pinjamkan, kamu harus siap nanggung resiko juga. Gelisah, ini uang belum balik. Oh banyak yang punya kasus kayak gitu.
Saya yakin di antara para pendengar itu ada aja. Orangnya kabur, kalau sudah ngaji ya cuma afwan aja. Enak sekali cuma afwan. Sakit sekali, iya sakit. Ya, sakit banget itu. Nah itu yang kita ingin, imbalan ini. Ya seharusnya saya bisa pakai uang. Kok ini sampai setahun juga belum dilunasi. Bahkan ada yang 5 tahun juga belum lunas, ya. Ya itu imbalannya, ganti pahala tadi. Memang meminjam kayak gitu kalau dalam Islam. Meminjamkan. Nah, Ustaz Ridwan katakan, inilah yang merupakan perbedaan mendasar ekonomi Islam, di mana terdapat sisi ukhrawinya. Sisi ukhrawi dalam setiap transaksi. Bukan hanya sekadar mengharap imbalan. Imbalan materi. Ya, bukan hanya mengharap imbalan materi tadi. Nah, terus di sini disebutkan dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teori-teori yang diajukan oleh para ekonom barat tadi untuk melegalkan riba tidak berpijak pada argumen yang kuat, dan semakin nyata keadilan agama Allah yang mengharamkan praktek riba. Lalu selanjutnya Ustaz Ridwan disebutkan tentang dampak riba. Ada di sini dampak riba terhadap pribadi. Ada dampak riba itu terhadap ekonomi. Ada riba juga bisa merusak sumber daya manusia. Ada dampaknya lagi, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi seperti kita singgung tadi dalam teori-teori yang dibantah oleh Ustaz Irwandi. Terus ada riba juga menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Ada juga riba menciptakan kesenjangan sosial. Ada riba lagi faktor utama terjadi krisis ekonomi global, yaitu gara-gara riba. Lalu setelah itu dibahas tentang pembagian riba. Ada riba dain, riba dalam utang utang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kami buka sesi tanya jawab. Nanti sekitar 20 menit ya insyaallah. Baik, silakan menghubungi di 0812 281 851 31. Dan nanti hari ini insyaallah kalau flyer jadi, poster jadi, ada 3 buku yang nanti akan promo ya. Bentar. Ini ada buku kurban, ini semua buku saku. Buku kurban. Amalan awal Zulhijjah hingga hari tasyrik. Dan ini, my bucket list berhaji. Mudah-mudahan yang mau berhaji atau belum semangat berhaji bisa berhaji segera. Nah ini, 3 buku ini nanti cuma 45.000, belum termasuk ongkir. Nanti lihat infonya di Instagram Ruwaifi, nanti kami akan sebarkan juga ya info 3 buku ini. Dan juga Darus Sholihin, pesantren Darus Sholihin sampai saat ini masih membutuhkan kurban. Kita biasanya menyalurkan ke Indonesia Timur. Indonesia Timur itu daerahnya pulau-pulau ya, kita salurkan ya. Ke Pulau Ambon, Seram, Maluku Tengah. Seram ini ada 3 kabupaten sebenarnya. Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur. Terus ada Maluku Utara di utaranya. Kemudian ada di Pulau Buru juga. Kemudian ada lagi di Sulawesi Selatan. Kita punya rekan di sana. Kemudian ada lagi di Flores NTT. Ya, 6 tempat ini biasanya kami salurkan. Tahun lalu kita alhamdulillah menyalurkan 250 ekor sapi. Ya. Tahun ini kita tahu kita semua mengalami kesulitan, namun mudah-mudahan dengan berkurban Allah ganti dengan rezeki yang banyak. Kami ajak kaum muslimin untuk berkurban, bisa lewat Darus Sholihin. Kalau kurban di Indonesia Timur, sapinya memang keadaannya berbeda dengan di Jawa ya. Kalau di Indonesia Timur itu cuma patungan 2 juta rupiah saja. Cuma patungan 2 juta rupiah dapat ya 14 sapi 14 juta. Kita cari sapi yang 13 juta. Sisanya itu uang transfer macam-macam karena ada yang sapinya itu dicari dari pulau lain, pindahkan. Dan kita butuh mudah-mudahan awal bulan ini kita bisa dapat banyak sehingga nanti bisa salurkan ke pulau-pulau lewat kapal, ya lewat transportasi darat juga. Semua ada tim kita, bahkan ada timnya ini yang merupakan pejabat-pejabat di sana. Ada keluarga kami di Pulau Seram, ada yang di Seram bagian barat yang jadi kepala KUA-nya juga.
Kemudian ada lagi dai-dai yang kami minta untuk menyalurkan orang-orang amanat, jadi yang terpilih memang jadi tidak sembarangan. Bahkan nanti kita minta dokumentasi, mereka akan kirim laporan ya. Sohibul kurban itu fotonya dari kurbannya itu akan dikirim ke kami dan kami akan salurkan kembali ke yang berkurban tadi. Ya, kami biasanya minta alamat dan foto itu akan kami kirim. Jadi jika tertarik nanti tunggu infonya atau lihat infonya sudah ada di Instagram kami, di Facebook maupun di YouTube juga di bagian story bisa lihat info tersebut. Mudah-mudahan bawa berkah. Baik, kami buka pertanyaan ada lewat telepon 0812 281 85131. Silakan. Assalamualaikum. Baik, kami buka Ya. pertanyaan ada lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Syakir, Ustaz, Dengan siapa? di Jakarta. Abu Syakir di Jakarta. Abu Syakir Jakarta, monggo. Ya, ini Ustaz mau tanya masalah riba juga, ada Iya. hubungan sama riba, masalah transaksi emas. Iya. Nah, kebetulan saudara saya di Sumatera mau titip emas di Jakarta, pembelian logam mulia. Nah, dia rencananya mau transfer ke Anas harga logam mulia tersebut. Terus di sini saya akan cari logam mulianya. Nah, setelah itu saya akan cari penjual logam mulianya, terus saya transaksi sama orangnya. Terus nanti kalau udah transaksi saya akan simpan dulu logam mulianya. Terus nanti kalau pas saudara anak ke sini atau saya pas lagi pulang kampung baru saya serahkan emasnya langsung sama beliau. Ya. Nah, apakah transaksi seperti ini dibolehkan, Ustaz? Boleh. Titip. Jadi, yang penting ketika jenengan beli di toko langsung transaksinya ya dan biadin tunai. Oh, oke. Iya. Jadi nggak apa-apa, Ustaz ya? Iya. Bisa ya? Langsung jenengan yang beli. Jadi dianggap pembelinya itu jenengan walaupun sejatinya yang punya saudara di Sumatera, tapi kan dia boleh wakilkan. Pertama dia boleh wakilkan, yang penting transaksi wakil ini dengan penjual emas itu tunai. Ya dan Langsung. biadin. Iya, langsung. Tidak boleh ada yang Terus yang kedua, tertunda. Ustaz. Ya. Ya, ada hubungannya, masih sambungannya. Terus pas saya transaksi sama penjualnya itu kan, apakah fisik uangnya harus saya serahkan langsung ke orangnya atau boleh saya minta rekening dia via WhatsApp, dia kirim, nanti saya transfer pakai mobile banking. Terus? Itu boleh tadi? Lebih aman itu langsung aja ya, cash ya. Enggak. Tapi Enggak, nanti kalau misalnya beli 10 gram misalnya 9 juta, jadi 9 jutanya harus kita pegang. amannya lebih bagus seperti itu. Namun saya masih tunda pembahasan ini. Nanti saya lihat di buku Satirwandi, nanti ada bahasanya di riba bayi. Tapi itu lebih aman. Lebih aman fisiknya Cash. kita pegang gitu. Iya. Karena kalau uang masih ada di bank gitu ya. Iya, saya minta rekeningnya dia. Iya, saya tahu. kasih. Tapi kan uang kita nggak pegang juga gitu. Jadi uangnya di dia. Tapi kan kalau fisik ini ketemu, nah, lebih aman tuh karena langsung jalankan tekstual hadis ya dan biadin. Ini nggak ada beda pendapat nih. Oh gitu. Iya. Oke, Ustaz. Yang itu saya masih tunda. Nanti yang pembahasan kalau dengan uangnya ditransfer ke ATM, ya. Terus detik itu Kita juga ketemu dapat langsung sama emas, penjualnya, iya. sudah. Nah, saya khawatir nanti ada penundaan juga. Kemudian dengan cara transfer ini ya fisik belum dipegang ya untuk uang tadi. Lebih aman seperti itu. Yang tadi saya bilang Itu uang ada, emas juga ada, terus ditukar. Kalau pembahasan yang ini nanti kira-kira kapan, Ustaz? Nah, nanti ikuti aja terus ini. Ini berlanjut terus ini. Dan semuanya saling terkait. Ya, insya Allah. Oke, Ustaz. Ya, Jazakallah, baik, cukup. Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian saya baca lewat WA. Kalau ada telepon lagi silakan ya, potong nggak apa-apa. Saya Siska. Jika saya ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska. Ustaz, jika saya melakukan bisnis jual beli barang berdasarkan pesanan yang pembayarannya kredit. Ini kredit. Ya. Saya melakukan bisnis jual beli barang berdasarkan pesanan yang pembayarannya kredit, ya. Terus lalu ada calon pembeli berada di luar pulau. Karena jauh saya membelikan barang tersebut dari toko yang dekat. Oh, berarti ini si Siska tadi. Terus ada toko yang dekat di daerahnya dia sana ya. Toko yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian toko yang mengirim barang tersebut ke pelanggan.
Toko ini yang kirim ke pelanggan. Setelah barang sampai, saya baru mendealkan harga. Apakah boleh, Ustadz? Nah, sistem ini boleh. Yang jelas kalau bayarnya di muka masalah ya. Ya, bayarnya di muka masalah. Sistem ini baru dibolehkan pertama. Ya. Pertama, dengan si pembeli tadi pesan aja dulu. Dia cuma pesan. Ya. Dia cuma pesan. Terus ini bagi reseller, ini kan istilahnya reseller nih. Karena dia bukan dropshipper yang jadi wakil dari si penjual secara langsung ya. Maka saran saya tetap ini kembali ke Mbak Siska lagi. Baru kemudian serahkan kepada pembeli, lebih aman. Ketika itu pakai kredit tidak masalah. Namun kalau yang terjadi, dia terima, ya Mbak Siska ini terima, ya kemudian barang dari toko yang di tempatnya sana yang di luar pulau, kemudian nanti ditransfer ke pembeli. Yang pertama, ini si pembeli ini tidak, ini Mbak Siska ini tidak tahu barangnya ini. Ya, barangnya kualitasnya bagaimana gitu. Nanti kalau ada cacat, siapa yang tanggung jawab? Ini kan lepas saja gitu. Kecuali ini jadi agen, ini ada kerjasama gitu. Ini kan enggak, ini beli putus nih. Maka amannya seperti tadi. Kalau enggak, Mbak Siska enggak dapat untung apa-apa, beritahu saja kepada penjual di pulau lain tadi, sudah jualkan saja kepada pelanggan saya, itu milikmu. Nah, ini tadi saya sebutkan seperti ini untuk menghindari jual beli barang yang tidak dimiliki. Ya, ini seperti pembahasan kita ketika nanti lihat video saya di pembahasan yang beberapa hari lalu yang kita bahas tentang jual beli reseller dan dropshipper ya. Ya, reseller dan dropshipper. Saya masih bolehkan kalau reseller itu tetap dia punya stok barang. Sedangkan kalau dropshipper, ya, waktu itu saya kasih solusi, dropshipper harus jalin kerjasama dengan supplier, karena biasanya ada yang kasih uang pendaftaran dulu untuk jadi dropshippernya. Karena ingat ya, reseller itu punya stok, itu istilah ya, dan dropshipper itu nggak punya stok dan dia nggak punya modal, maka dia cuma bisa jadi wakil gitu. Ya, ibaratnya calo gitu untuk masarkan, siapa mau beli, siapa mau beli, siapa mau beli ini. Nah, nanti dari pihak yang supplier kirim langsung nggak masalah, tapi dia cuma dapat upah di situ, upah. Ya, dia dapat upah atau mungkin ada kerjasama nanti ada selisih harga gitu, margin. Yang nggak masalah ya, kan dia wakil, bisa jadi upahnya itu dari selisih harga tadi. Ya, tetapkan ini berhasil jual, misalnya ini 100.000 modalnya jual 150.000, ya sudah itu untuk dia si supplier ini ridho. Nah, ini kalau dropshipper. Namun kalau reseller itu namanya reseller itu punya stok pertama, terus punya modal. Maka saran saya tetap barang mampir di tempatmu. Kalau enggak, kena larangan dalam hadis Hakim bin Hizam, ya la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang bukan milikmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si fulana A membeli sebuah perhiasan emas. Perhiasan emas. Dan pembeliannya tidak secara tunai. Tidak tunai. Karena proses pemesanan terlebih dahulu. Taib. Setelah perhiasan emas jadi, ternyata si fulana A memberikan kepada si fulana B lagi. Ini A, ini berikan kepada si fulana B secara cuma-cuma perhiasan tersebut. Apakah si fulana B boleh menggunakan perhiasan emas yang proses pembeliannya tidak secara tunai? Nah, tadi tidak secara tunai tadi bermasalah ya. Harus secara tunai. Sedangkan untuk dia saya kasih pada si B ini kan asalnya tidak tahu ini. Maka kalau transaksinya ini transaksi mubah dari si A, artinya diberi, ya, dia boleh untuk menerima dan dia boleh pakai emas tadi. Jadi yang nanggung dosa si A tadi. Si A lakukan kesalahan, telah melakukan dosa riba. Mau bertanya menyangkut masalah riba. Saya punya kakak kerja di bank konvensional. Qadarullah tangannya lagi patah.
dan tidak bisa mengendarai motor. Lalu kakak saya meminta untuk diantar jemput ke kantornya. Jadi antar jemput ke kantornya dan menjanjikan saya upah. Apakah ini boleh Ustadz? Dan bukan ini bukan ta'awun dalam riba. Ini ta'awun dalam riba. Saran saya, doakan kakakmu untuk keluar dari pekerjaan bank konvensional ini. Yang kedua, ya, terus nasihati dia. Dan bentuk nasihatnya, ya, baiknya tidak mengantarkan dulu biar nanti dia semakin sadar untuk segera keluar dari pekerjaan yang tidak halal tadi. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum jual beli emas secara online? Karena itu berarti tidak tunai dalam satu majelis. Iya, tidak tunai dalam satu majelis ya. Dan emas di sini dinilai sebagai barang komoditas. Sedangkan ada fatwa membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Jual beli emas secara tidak tunai. Baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabaha. Yang hukumnya boleh, mubah jaiz. Selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang. Hadis katakan uang dengan emas ini masuk di dalam pembahasan harus yadan biyadin. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Irwandi ya. Ya, syarat ini tetap ada. Baik, ada telepon langsung? Ya, saya terima telepon dulu. Zoom siap-siap ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Ya, silakan Bu. Ustaz, saya mau bertanya mengenai hukum menggadai ladang atau persawahan. Jadi kan untuk warga di kampung itu masih banyak sekali sistem seperti itu. Jadi seperti orang menggadaikan sawahnya senilai 30 juta karena orang tersebut butuh uang 30 juta. Ya. Sehingga apabila kita menawarkan untuk sewa, itu pasti akan menolak karena dia butuhnya 30 juta. Dan semisal gadai itu dalam jangka waktu 2 tahun, yang mana penggadainya bisa memanfaatkan seperti padinya, keuntungannya seperti itu. Itu bagaimana hukumnya ya? Hukumnya riba. Hukumnya riba ya Ustaz. Ya, karena dia dapat walaupun utangnya kembali nanti. Itu gimana ya Ustaz? Cara menghindarinya, ya pinjamin 30 juta, kemudian kembalikan 30 juta, sawah tidak dimanfaatin. Cuma gadai saja. Cuma jadi jaminan. Apabila ingin dimanfaatkan mungkin bisa sistem sewa seperti itu ya Ustaz. Iya, baiknya solusinya satu, bukan meminjamkan ya. Jadi dia bukan pinjam uang kepada orang yang mau kasih uang tadi. Ya. Dia bukan pinjam, tapi dia minta sewa. Sewa. Sewa selama 2 tahun berapa? Kalau sewa itu bedanya sewa, ya ini pakai. Dia pakai terus, mau untung rugi ya dia nanggung semuanya. Seandainya ketika pakai sawah tadi rugi-rugi terus, ya resiko dia, kan dia sewa. Pokoknya saya minta uang, sewanya sekian. Gitu. Ya, itu lebih aman. Kalau apabila tidak, sewanya lebih murah seperti mungkin sewanya 1 tahun hanya 1 juta, sedangkan kita mungkin bisa mendapatkan padi senilai 3 juta. Itu bagaimana? ya memang resiko sewa kayak begini ya jadinya. Ya, resiko sewa kayak tapi gitu. berarti yang diperbolehkan mungkin seperti sewa seperti itu ya Ustaz? Apa? Yang diperbolehkan sistem sewa ya, bukan yang gadai ya berarti? Iya, gadai nggak bisa. Gadai nggak boleh dapat untung. Tapi memang sewa ya nilai 30 juta dia tidak dapat gitu. Ya karena kecil memang. Ya, kecil sekali. Jazakallah khair. Yang jelas kalau ada yang mau kayak gitu ya mudah-mudahan ada yang mau ya. 30 juta kembali 30 juta sawah tidak dipakai. Oh ya baik Ustaz. Iya, baik. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dari Zoom dipersilakan. Baik Ustaz. Abu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ustaz, saya mau tanya yang pertama tentang jual beli emas. Kebetulan teman saya itu membuka sistem trader. Jadi dia mengeluarkan Halo. Halo. Iya, belum jelas tadi. Coba diulang lagi Bu Hanif, Umu Hanif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanya.
bagaimana sistemnya jual beli emas secara PO. Kebetulan ada seorang teman yang menawarkan, jadi bisa lebih murah jika kita dia semacam mengumpulkan ini Ustadz, mengumpulkan apa orderan. Jadi sistemnya PO, tapi itu transfer dulu. Nanti memang harganya jauh lebih murah daripada harga resmi yang ada di Antam. Ya, Itu akan gimana ya Ustadz? nggak boleh. Oh nggak boleh ya Ustadz? Iya, karena nggak ya dan biadin. Oh, kalau misalnya gini Ustadz, saya nanya, kalau misal akad awalnya saya transfer uang, tapi ketika kemudian barangnya datang, kita akad ulang jual beli itu boleh? Ketika apa? Barangnya datang? Terus kita, saya dan si penjual tadi melakukan akad ulang jual beli, jadi ketika barangnya datang, kita akad ulang jual belinya itu nggak boleh ya Ustadz? Yang penting ketika awal dealnya itu belum mengikat. Oh, berarti ini tergantung akad awalnya ya Ustadz ya? Iya. Kalau sudah mengikat kan nggak boleh. Kalau sudah mengikat, uang belum ada, emas belum ada, jadi jual beli utang dengan utang. By dain bidain. Berarti solusinya itu tadi ya Ustadz, saya transfer uang tapi saya boleh cancel kapan aja dan si penjual harusnya boleh gitu ya Ustadz, karena itu tidak mengikat. Jangan transfer uang dulu. Oh, Kan kalau transfer uang dulu. syaratnya jual beli emas, uang ada, emas ada gitu. Tukar di tempat. Oh, saya pikir bisa melakukan akad ulang lagi ketika misalnya emasnya datang, ya udah kita enggak. akad ulang lagi, nggak bisa ya Ustadz? Ya, situ ketemu, uang ada, emas ada, sudah tukar di tempat. Oh, oke. Berarti itu resiko penjual harus ngadain barangnya dulu tanpa Iya. minta uang dulu ya Ustadz? Iya, betul. Oh, Ustadz Afan nanya satu lagi Ustadz Ji, soal ji. masalah utang. Kalau ada teman yang utang, kita udah nagih nih berkali-kali, apakah dan kita capek ya nagihnya Ustadz, malah menagih utang kan tidak mudah ya Ustadz? Iya, capek tau. Seperti saya terangkan tadi, capek. Saya bilang nggak capek. Nah, iya, nah itu nanti gimana ya Ustadz? Apakah kita ikhlaskan saja, udah kita nggak usah nagih, atau soalnya saya pernah baca ada kewajiban seorang Muslim untuk mengingatkan saudaranya yang berutang. Itu gimana Ustadz? Iya, ingatkan. Uang utangnya besar apa kecil? Iya lumayan sih Ustadz. Sulit ikhlaskan kan intinya. Iya. Ya sulit kan? Ya nagih. Oh tetap harus ditagih ya Ustadz, meskipun kita udah capek juga nagihnya ya? Iya, nggak usah bosan-bosan gitu. Memang orang pinjam tuh kayak gitu, Bu. Di mana-mana, itu bukan kasus Ummu Hanif saja, itu di mana-mana itu. Mau Ikhwan ngaji ke, Ikhwan nggak ngaji ke, sami mawon. Oh berarti kita tetap punya kewajiban mengingatkan ya Ustadz? Iya. Kita memang benar-benar udah ikhlas lillahi ta'ala aja lah, biar ditagih di akhirat itu nggak bisa ya Ustadz? Ikhlas gini ya, yang penting Ummu Hanif bukan ikhlasnya gini. Saya ikhlaskan aja lah, namun kalau dia kembalikan ya alhamdulillah saya terima gitu. Nah, itu berarti nggak ikhlaskan. Masih nuntut. Oke. Ikhlaskan itu ya putihkan ya sudah selesai. Saya capek, saya sudah agap selesai. Ya agap selesai ya selesai. Gak usah nagih-nagih, beritahu dia. Utangmu ini sudah lunas ya, saya sudah capek gitu. Namun besok-besok saya gak akan pinjamin lagi selamanya itu ya. Kamu sudah masuk daftar blacklist saya. Gitu aja. Selesai. Oh, nggih. Boikot dia untuk masalah peminjaman. Berikutnya gak usah kasih lagi. Kan hukuman berat bagi dia itu. Oh, oke. Nggih. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Zoom satu lagi, monggo. Baru saya beralih ke telepon. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, adakah kiat-kiat cara lain untuk menasihati dan memberitahu tentang riba kepada keluarga? Karena sebagai anak, Ana memiliki keterbatasan dalam menyampaikan tentang bahaya riba. Sudah berapa kali Ana sampaikan secara lisan tentang riba, tapi keluarga seperti menyepelekan tetap mau berhutang riba. Yang kedua, Ana punya perjanjian kontrak kerja di tempat kerja lama, yaitu ketika Ana keluar atau resign dari tempat kerja secara baik-baik, Ana harus tetap membayar penalti kepada pihak perusahaan tersebut sesuai kontrak kerja awal. Nah, biaya penalti tersebut untuk menebus ijazah Ana yang diserahkan waktu ke instansi tersebut. Sejak berhenti kerja dari sana, udah setahun Ana belum mampu mengumpulkan dana tersebut untuk mengambil ijazah Ana, Ustadz.
Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz mengenai penalti tapi tidak ada dendanya jika anak telat mengambil ijazah? Kira-kira adakah solusi buat anak agar bisa dimudahkan untuk membayar penalti tersebut? Penalti tersebut senilai uang 2 kali lipat dari gaji anak waktu bekerja di sana. Apakah boleh instansi atau lembaga membuat perjanjian penalti seperti itu dan menahan ijazah karyawan? Baik, yang kedua saya cari ini dulu ya. Namun kalau denda yang selama ini saya masih pahami, denda kalau terkait dengan utang piutang riba. Nah, telat bayar tadi seperti yang kita sebut dalam beberapa kasus jahiliyah juga ya, telat bayar riba. Ya, telat bayar terus ada denda maka jatuhnya riba. Namun kalau denda yang kasusnya itu punishment, penalti, nanti saya masih pending ini. Apalagi di sini kasusnya beda ya dengan bukan denda biasa ya. Misalnya anak sekolah telat masuk, oh denda Rp1.000 ya, nggak gitu. Ini beda, ini punishment. Ini insya Allah nggak masuk riba yang ini. Tapi yang ini nih yang masalahnya ada ijazah. Ijazahnya ini ada ini kenapa? Mungkin ada sebab-sebab yang lainnya, ada utang di situ atau yang lainnya, saya pelajari dulu. Terus tentang ingatkan riba pada keluarga, intinya berat ya sebenarnya ya. Ini sama seperti kita bahas kalau kita ingatkan keluarga masih kejawen, masih syirik, masih tradisinya masih kuat, itu sama pembahasannya itu. Intinya butuh sabar, ingatkan pelan-pelan, tetap dengan lemah lembut, itu ingat ya. Tetap dengan lemah lembut, lihat keadaan gitu. Ya, tetap ada nasihat tapi ngatur strategi lah. Kapan momennya, kapan waktunya, sudah pas atau belum saya itu sampaikan dan seterusnya. Ini biasanya akan kena ketika kalau keluarga sudah punya masalah utang. Kalau dia tidak punya masalah utang dan enjoy saja ketika lunasi dan dia mampu, mungkin dia akan bantah tadi. Saya selama ini baik-baik saja, punya utang riba, lunas semua. Namun kalau dia punya masalah, terus terlilit, ditagih mana-mana, ya, yang tukang nagih itu datang ke rumah, serba pusing, nah itu baru dia mulai sadar. Nah, mungkin bisa ingatkan kalau ini masalah riba terkait utang piutang ini, bisa ingatkan kalau ada saudara yang lainnya punya kasus kayak gini, ingatkan pada orang tua. Tuh itu kan Bu, sudah saya bilang, ya, ini bibi kan jadi kayak gini, ini gara-gara utang. Nah, ingatkan dengan kejadian orang lain gitu. Bisa. Ya, bisa dengan suatu peristiwa akhirnya orang jadi sadar gitu. Oh iya ya, saya segera lunasi utang saya, itu baru dia sadar. Kalau belum tahu-tahu kayak gini itu ya gak biasa saja, maka jawabannya kayak tadi. Gak apa-apa, saya punya rumah KPR, saya punya utang ini, utang itu. Biasa saja, saya bahagia, hidup kayak gini, enjoy saja. Nah, maka kasusnya seperti tadi jadinya. Jadi tetap saran saya, nasihatnya pelan-pelan, ya, pakai kaidah lemah lembut, terus bertahap, terus banyak-banyak doakan pada keluarga. Baik, satu lagi lewat Zoom, baru saya beralih. Silakan. Baik, Ustaz. Ukti Duwita Aspiani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya. Apa hukum menabung di deposito syariah Ustaz? Karena walaupun di syariah kan kita tetap ada pertambahan setiap bulannya. Iya. Nanti akan ada pembahasannya di situ. Pertambahannya nanti kalau itu masuk dalam utang piutang karena si nasabah itu beri pinjaman di deposito tersebut, dia bukan nitip biasa ya. Maka bunga yang ada tidak dimanfaatin. Jadi kalau misalnya saya menabung di deposito syariah, tapi dengan niat saya nggak akan menggunakan pertambahannya, itu dibolehkan nggak Ustaz? Nanti ada pembahasan hukum menabung di bank ya. Kalau saya masih memegang pendapat hanya boleh ketika darurat menyimpan uang di bank tetapi bunga tidak dimanfaatin. Oh, baik. Darurat satu ya. lagi Ustaz. Ya. Mengenai dompet virtual Ustaz, apakah boleh menggunakannya tapi kita baru isi depositnya tuh ketika mau bayar gitu Ustaz? Nggak boleh. Kita misalnya tetap nggak boleh Ustaz. Untuk manfaatin promo atau bayar biasa? Gimana Ustaz? Untuk manfaatin promo atau bayar biasa? Jadi misalnya kan di sebuah toko tuh kan suka ada pilihan dompet virtual tuh. Iya. Kita yang ada promonya itu jadi Nah, ini. itu ada promonya itu.
Walaupun mengendapnya cuma sebentar, saat Iya. kita langsung transaksi. Kemarin ada yang nanya-nanya saya kayak gini, saya bilang nggak boleh. Karena mengendapnya itu baru ibu dapat promo. Kalau tidak mengendap, maka tidak dapat promo. Iya benar. Nggak boleh. Baik, Ustaz. Kan cuma sebentar Ustadz, saya tarik lagi ketika saya bayar lagi. Ini 100.000 saja Ustadz. Lalu saya tarik lagi 100.000 itu. Iya, karena ada mengendapnya tadi. Iya baik. Maka amannya dia tidak pakai itu. Kalau ada promo dia nggak pakai, mungkin promonya mungkin di luar dari deposit tadi, dia bayar biasa. Pas ada ini kebetulan hari ini free ongkir semua ini, atau ongkirnya dipotong sekian, ya tidak ada sangkut pautnya dengan ini, karena saya nggak bayar dengan saldo saya di situ, ya sudah transfer biasa. Iya. Itu lebih aman. Baik. Itu ya. Ustaz, Baik. itu aja, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, ini saya singgung dulu yang ada di YouTube nih biar pada senang ada yang dijawab. Ustadz mau tanya, kalau ada orang yang gadaikan HP, dia gadaikan HP ya, dan sudah lewat masa perjanjiannya, maka saya putuskan kalau HP saya pakai sendiri. Karena kalau jual tidak bisa menutupi utang. Utangnya lebih besar daripada jaminannya tadi ya. Bisa, tapi masih ada sisa utang berarti ya, karena HP ini coba ditaksir itu harga berapa saat itu. Kemudian sisa utang ini tetap dia masih berutang gitu. Ya, kalau kamu ikhlaskan ya beritahu, ini HP buat saya ya. Saya ambil, ini jaminan. Utangmu saya masih nagih. Masih sisa sekian gitu. Ya. Kemudian kalau tidak ya dia nggak mampu sama sekali misalnya, ya sudah, nganggap lunas semuanya. HP ya kamu ambil jaminan ya untuk kamu gitu. Ya, bisa seperti itu. Tapi yang tidak boleh itu kamu nggak anggap lunas, terus utangnya tambah lagi, ada denda di dalamnya dan seterusnya. Nanti kita akan sampai di pembahasan gadai makin lebih jelas. Ada lagi di sini, bagaimana hukum uang pendaftaran dari dropshipper dari segi pihak pemilik barang? Pihak pemilik barang. Boleh-boleh saja ya. Saya belum tahu ada masalah dalam masalah ini. Jadi cuma seperti pelayanan karena dia jadi anggota gitu, maka dia harus bayar dulu. Ini sistemnya bukan seperti MLM ya. Kalau MLM itu ada beli barang, terus jadi anggota, terus dia mesti cari anggota lagi untuk dapatkan bonus. Prioritasnya itu bukan pada produk barang yang dia beli, namun pada bonus-bonus yang lebih besar. Baik, ada telepon langsung satu. Ya, silakan. Cari anggota lagi untuk dapatkan bonus. Prioritasnya itu bukan pada produk. Assalamualaikum. Baik, ada telepon langsung satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini? Saya Yuni dari Kalibata, Jakarta Selatan. Monggo Bu, silakan. Ini Ustaz, pertanyaan pertama, apakah boleh berkurban dari dana pensiun lembaga ribawi? Berkurban dari? Dana pensiun yang sudah cair. Suami saya kan kerja di lembaga ribawi. Kemudian sudah pensiun. Ya. Kami dapat dana pensiunnya, apakah boleh uang dana pensiun tersebut dipakai untuk berkurban? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Thayyib di sini yang halal. Berarti dengan kurban baiknya dari yang halal. Oh, jadi dana pensiun itu nggak boleh ya Ustadz ya? Iya. Kalau karena bekerja itu kami mendapat dana jam sostek, jadi saya harus ke lembaga jam sostek untuk mencairkan. Itu termasuk halal atau haram Ustadz, dana jam sostek? Dana jam sostek, ibu cuma bisa mengambil sebatas premi yang disetor. Oh. Jadi total premi misalnya 20 juta, berarti hak ibu cuma 20 juta. Jadi harus dihitung dulu ya Ustadz berapa premi yang sudah disetor. Ibu. Kalau ibu jam sostek itu kan potongan gaji sama iuran dari kantor. Iya. Disetor ke jam sostek. Terus karena kita sudah keluar, jadi kita bisa mencairkan dari jam sostek itu. Jadi saya harus menghitung dulu pokoknya gitu ya. Iya, ini lebih aman Bu. Lebih aman. Walaupun memang ada yang dari pemberian dari kantor itu ibu bisa dapat cuma-cuma sih. Tapi saran saya tetap dengan melihat pertimbangan, kalau ibu masih mampu, ambil dana tadi cuma sebatas premi yang disetor. Kecuali kalau di sini ada orang yang nggak mampu, orang miskin tanya. Ya, terus saya bilang ya sudah, kamu miskin, ambil semuanya untuk kamu. Beda lagi kasusnya. Oke, baik. Terus pertanyaan berikutnya, tadi Ustadz bahas mengenai orang
diberi modal tadi saat itu hampir sama dengan saya. Itu yang saya tanyakan adalah bila jadi ada seseorang teman yang ingin pinjam modal dengan saya misalnya 500 juta. Dia harus diendapkan 1 tahun. Nanti tiap bulan dia akan menyetor ke saya 10 juta. 10 juta. Asal uang itu nggak diambil dalam setahun. Nah, untuk supaya hukumnya syar'i, bila dalam setahun dia belum mengembalikan 500 juta itu, bagaimana Ustaz? Kan denda itu nggak boleh. Iya. Tadi bunga 1 tahun 1 per bulan atau 10 juta tadi apa? Dia janjikan bayarnya saya pinjam uang nyicil. kamu ya 500 juta tapi mengendap setahun di saya karena saya mau pakai buat usaha tiap bulan, tapi saya kasih ke kamu 10 juta selama setahun itu. Nah, ini modal ini kan ibu berarti kasih modal ya. Ibu jamin balik atau tidak dijamin? Dijamin balik, kata dia dalam setahun saya balikin 500 juta utuh, dia bilang gitu. Iya, tapi kalau mudoroba itu tidak dijamin, Bu. Oh. Beda. Kalau dijamin, jadi statusnya ibu bukan mudoroba, namun kordon, ibu beri pinjaman. Oh gitu. Iya. Jadi otomatis berubah, Bu. Itu bukan masalah niatan ibu. Otomatis akad itu akan jadi berubah, jadi dari mudoroba berubah jadi kordon. Ini seperti saya kemarin singgung tentang pembahasan saham. Baik. Jadi memang harus seperti itu ya, Ustaz? Iya. Oke. Baik, terus pertanyaan berikutnya Ustaz begini. Saya kan punya komunitas. Kita punya uang kas. Iya. Kalau itu saya ketuanya, saya menunjuk bendahara atas kesepakatan bersama. Terus bendahara tersebut pergi keluar kota, tidak bisa dihubungi lagi, pernah dihubungi terus dia marah-marah, pokoknya intinya tidak mau membawa lari uang kas tersebut. Uang kas ini satu jamaah ini, anggota. Uang kas apa itu? Komunitas kami gitu. Itu uang kas biasa, setoran aja uang gitu. Kas, iya, uang kas setoran teman-teman lah gitu. Terus Untuk dia kalau bawa lari. ada kesusahan atau apa, kita ngambil dari uang kas tersebut. Iya, terus? Nah, ini udah berjalan bertahun-tahun Ustaz. Itu nggak pernah bisa saya hubungi lagi. Saya sebagai yang ingin saya tanyakan adalah, saya udah minta maaf kepada para anggota atas kejadian seperti ini, tapi apakah saya harus mengganti uang tersebut terus saya bagi rata ke para anggota? Uangnya di mana sekarang? Uangnya di orang tersebut. Ya Allah. Susah ini, Pak. Harusnya dia yang jawab itu. Saya merasa bersalah sama para anggota karena itu kan uang mereka sebenarnya gitu loh. Tapi beliau memang nggak bisa, marah-marah lah, intinya marah-marah. Pernah ketemu, ya begitulah. Ya udah, pokoknya dia lost kontak dari kami. Tapi pernah ada yang menagih, salah satu anggota kami menagih. Dia pun marah-marah kepada anggota kami. Tapi kan saya sebagai ketuanya merasa bersalah karena itu uang teman-teman saya yang dibawa lari beli dia gitu. Tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab ibu sih. Dia yang dituntut. Oh, jadi saya nggak perlu ganti uang teman-teman yang dibawa ya? Iya. Oh, baik. Mama ini kumpulan stiker apa? Sudah ya? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, satu lewat Zoom terakhir, silakan satu saja. Baik, Ustaz. Iya. Bismillah, Ahwan izin bertanya, satu. Jika kita membeli motor secara cash atau kredit, harganya berbeda, apakah itu termasuk riba, Karena sekarang kebanyakan dealer motor jarang mau menerima yang cash, karena keuntungan yang didapat lebih banyak jika kredit. Kedua, bagaimana hukumnya arisan motor, Apakah boleh jazakallahu khair, Arisan motor nanti bisa didetailkan lagi ya caranya ya. Karena ini di dalamnya ada, bisa jadi ada masalah, bisa jadi tidak. Namun kalau motor cash kredit, asalnya gini, saya jelaskan umum dulu ya. Saya jual sarung. Pak, nanti kalau bayar sekarang ini harga 100.000. Tapi kalau bayar akhir bulan, Pak, Bapak bisa nyicil sampai 5 kali 20.000. Ya, tapi jadi 120.000. Jadi 100.000 kalau cash nyicil 6 kali, bukan 5 kali ya. 6 kali jadi 120.000. Nah, seperti ini nggak masalah. Saya yang punya barang, saya tawarkan kepada dia mau pilih yang mana seperti itu. Ini bukan jual beli dua akad dalam satu transaksi, bukan. Pengertiannya bukan di situ. Pengertiannya kalau dua akad dalam satu transaksi itu yang masalah dia nggak jelas milih yang mana. Karena ini mungkin saudara saya dia ambil, saya bawa pulang dulu ya. Kamu bayarnya kapan? Dia nggak beritahu. Ya, dia nggak beli cash atau nggak beli ini ya, karena ikatan saudara dia bawa pulang saja gitu. Jadi transaksi jadi tidak jelas, gorornya di situ. Goror dalam masalah harga.
tidak jelas dalam masalah harga. Tetapi kalau yang kasus nyata untuk cash dan kredit di sini untuk motor, ya ini bukan kasus biasa kayak begini. Tentu ada pihak leasing, ada konsumen, ada dealer, kemudian ada leasing. Datang ke dealer, kemudian transaksinya nanti saya mau kredit. Ya, tentu pihak dealer ini nggak mau nangani utang ini, utang dari saya secara langsung, maka dia kerjasama dengan leasing bayar lunas kepada pihak dealer. Motor yang awalnya misalnya 18 juta, pokoknya nanti tanggung jawab dengan leasing, bayarnya semua pada leasing. Nah, pihak dealer mendapatkan keuntungan karena dilunasi langsung. Maka sekarang transaksinya si konsumen ini dengan leasing. Leasing ini bukan beli motor. Leasing ini bukan beli. Ya. Karena dia tidak pegang barang, barangnya kan langsung terima konsumen tadi. Kalau dikatakan leasing itu jual beli, ya ini masuk ke pembahasan kita kemarin, goror berarti. Ya, la tabi Malaysia indak, dia kan jual barang yang belum dimiliki berarti, nggak boleh. Ya, maka itu bukan leasing, nggak transaksi jual beli, dia transaksi jual beli cuma dengan pihak dealer saja. Namun dengan konsumen dia pinjamkan uang. Sejatinya yang terjadi misalnya total untuk pelunasan nanti sampai 25 juta, harga motor itu kalau cash 18 juta, berarti 18 juta itu dia pinjamkan kepada konsumen, kemudian suruh kembalikan 25 juta. Ya. Terus nyicil terserah berapa kali. Makin lama nyicil tentu saja kan makin kreditnya makin besar ya kan. Nah, sisi ribanya di situ. Ya, sisi ribanya di situ. Jadi bukan yang tadi ya. Kalau mau beli ya cash sama kredit nanti ini berbeda harga, ini nggak masalah. Ini jual beli kayak gitu ya. Dengan bertambahnya waktu harga tentu lebih. Nah, masalahnya ini karena ada pihak ketiga tadi. Nah, itu dari sisi masalahnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup lewat ini. Terus saya bahas terakhir ada di YouTube dulu sebentar. Di masa pandemi ini dari Mas Purwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini kan disarankan pakai uang elektronik. Iya, betul. Jika kita menggunakan itu tanpa memanfaatkan promo, gimana hukumnya? Ya, jawabannya boleh. Terus bagaimana juga hukumnya sedekah dengan uang elektronik? Juga masih boleh. Yang penting tidak memanfaatkan promo saja yang tadi saya selalu singgung ya. Ustadz izin bertanya, apakah boleh memberikan bonus kepada driver Gojek atau Grab? Setahu saya mereka masih boleh menerima tips ya dari perusahaan, itu masih membolehkan. Setahu saya seperti itu. Terus Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Dede Supriyatna. Bagaimana dengan koperasi simpan pinjam? Saya pernah pinjam uang koperasi, bayarnya diangsur dan ada jasanya sebesar 1% setiap bulannya. 1%-nya ribanya di situ. Lalu terakhir lewat WA. Ini pertanyaan terakhir, saya acak saja. Ustaz, saya izin bertanya dari Khairul Tanjung Pinang. Apakah boleh jika saya sebagai pengurus koperasi transaksi jual beli kredit? Transaksi jual beli kredit. Ya, semisal Bapak A ingin membeli barang secara kredit kepada koperasi, kemudian Bapak A memberikan detail barang dan harga di pasar. Nah, kemudian koperasi membelikan barang tersebut dengan perjanjian Bapak A akan membeli dengan kelebihan harga beli koperasi sebesar 20%. Nah, kemudian koperasi membeli barang bersama dengan Bapak A tadi, yaitu Bapak A memilih sendiri barang yang ingin dibeli. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Nanti ini dalam murabahah ya. Saya masih nganggap ini masalah. Masalahnya apa? Nanti ikuti saja selanjutnya. Ya, karena ini dari sisi sebenarnya yang terjadi nanti itu bukan jual beli motor. Jadi pihak koperasi tetap meminjamkan. Karena koperasi tidak memiliki barang di situ. Kecuali yang terjadi gini. Si Bapak ini ya beli ke koperasi sudah punya motor. Ya, koperasi sudah punya motor, kemudian dia jual dengan harga yang tentu saja kalau cash beli langsung itu berbeda dengan koperasi jual, karena koperasi jual secara kredit. Nah, itu baru dibolehkan. Nah, namun kalau kasusnya koperasi ini tidak punya barang, ya, maka itu yang jadi masalah, jadi riba di situ. Kemudian di Facebook ini ada nggak ini? Satu saja di Facebook ya. Ustadz, kita punya piutang di orang 85 juta. Uang kita ke orang lain 100 juta. Tapi orang yang berutang pada kita belum bisa membayar utangnya. Bahkan mungkin tidak bisa membayar dalam waktu dekat. Sementara kita juga harus segera membayar ke orang lain. Bagaimana solusinya? Kita gadai aset yang ada atau pinjam ke orang lain
Jadi saat utang kita juga tidak bisa ditagih. Risiko kayak gitu ya. Terus ada utang lagi ke orang lain. Coba mungkin paling aman jual aset saja ya. Atau pindahkan utang itu pada orang lain kalau orang lain itu mau untuk utang yang seharusnya ini milik kita, ya dipindahkan ke dia, dia tagih ke situ. Namun ini ada masalahnya lebih besar ya, utang dia berarti ada sisa. Wallahu a'lam. Ya demikian yang kami sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bawa berkah dan kita dijauhkan dari riba, dijauhkan dari harta haram, dan rezeki kita senantiasa diberkahi. Besok masih ada pembahasan dampak riba. Judulnya besok, riba itu buat jantungan. Ya. Ini kata pakar kesehatan, ada dokter yang mengatakan riba itu yang buat seseorang itu jadi gagal jantung. Ya. Kenapa demikian? Kok sampai disebut gagal jantung ya? Besok pagi insya Allah akan dibahas. Ya, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.